يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tudfa'u az-zakatu ilal asnafi as-samaniyah alladzina dzakarallahu fi kitab innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Hadratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta salat maghrib berjamaah dan ta'lim rutin malam Senin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang zakat fitrah. Ingat ya. Jadi zakat fitrah kalau pakai duit ukurannya berapa? 5 liter. 5 liter ya. Masih ingat ya? Udah jangan balik lagi. Nanti pusing. Udah pokoknya yang kemarin tuh ya. Nah, sekarang zakat itu yang kemarin sudah kita jelaskan kaitannya dengan zakat mal dan juga zakat fitrah itu kalau mau dibagikan kepada siapa? Apakah orang-orang seperti kita nanti masuk ke dalam golongan yang menerima zakat? Ntar dulu, lihat dulu. Tapi dari beberapa yang disebut dalam Al-Quranul Karim itu ayatnya sharih, ayatnya nasnya sharih, jelas. Ada beberapa golongan, beberapa asnaf atau beberapa yang berhak menerima zakat itu jumlahnya 8. Tapi sebelum jumlahnya 8 itu harus diketahui, harus difahami ada yang tidak boleh menerima zakat. Ingat Bu, ada orang yang kagak boleh menerima zakat. Bahkan haram ketika menerima zakat. Yang pertama namanya kelompok Bani Hashim. Yang kedua kelompok Bani Muthalib. Itu nggak boleh dapat. Dalam kelompok Bani Hashim dan Bani Muthalib, kenapa tidak boleh menerima zakat? Karena dua bangsa ini, dua kelompok ini, dua golongan ini di dalamnya terdapat darah Rasulullah SAW. Ingat-ingat tuh. Jadi ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Darahnya Nabi Muhammad kalau bercampur dengan daging tulang manusia, maka namanya aslabatut thahirah. Tulang yang suci, darah yang suci. Maka nggak boleh dapat hal-hal yang kotor-kotor. Zakat itu kotor. Karena tujuan zakat itu, kalau zakat mal itu membersihkan harta, kalau kepada diri membersihkan badan atau jiwa. Maka golongan Bani Hashim sama Bani Muthalib nggak boleh. Makanya alhamdulillah saya bukan keturunan Nabi. masih oleh. Masih boleh. Jenengan Ustaz Habib tah? Oh enggak, berarti boleh. Di sini mohon maaf, kapunten, ada yang Habib enggak? Ada yang Dzurriyyah Rasul enggak? Mana? Oh iya itu Habib. Mana? Udah lama enggak kelihatan ini orang. Nah, itu saya kira itu yang enggak boleh. Bani Hashim sama Bani Muthalib, apapun alasannya enggak boleh. Semua ulama sepakat
Empat mazhab itu sepakat. Bani Hashim, Bani Muthalib, anak turunnya Rasulullah SAW nggak boleh. Mohon izin Pak, ada kekeliruan. Makanya saya sekarang kayaknya bermedsos itu agak males. Dulu agak seneng saya main medsos itu. Malesnya kenapa? Karena banyak ceramah-ceramah, banyak ngaji-ngaji di medsos, di mana saja gitu ya, di medsos itu, tapi kurang bertanggung jawab menurut saya. Bahasa kurang bertanggung jawab itu ada beberapa ceramah kan gitu ya. Ada beberapa ceramah yang dimana ceramahnya itu menyatakan habaib itu boleh menerima zakat. Anak turunnya Rasulullah boleh menerima zakat. Kan gitu. Sependek saya belajar. Saya biar gini-gini mondok dari tahun 94 sampai 2008. Dari kitab yang paling elementer sampai kitab paling babon, saya nggak pernah ketemu itu. Kitab babon itu kitab apa? Maksudnya kitab yang paling gede gitu. Kitab paling besar. Saya punya kitab namanya Mishkatul Anwar. Kitab fikih. Di rumah ada. Kitab fikih. Matannya saja 21 jilid. Saya baca pelan-pelan gitu. Takutnya ada yang namanya Dzurriyyatur Rasul itu boleh menerima zakat. Ternyata enggak. Itu kitab Mishkatul Anwar. Matannya saja, redaksinya saja 21 jilid. Satu jilidnya itu sekitar 600 halaman. Di rumah ada. Dulu saya beli kitab itu nggak murah itu. Waktu itu masih 14 jutaan. Waktu itu Bapak 14 juta dapat Scoopy sama kitab beli mana? Scoopy. Nggak mau beli kitab. Wah kacau ini. Kacau ini. Bang milih mana? Scoopy apa kitab? 14 juta dikasih 14 juta. Suruh beli Scoopy atau kitab, milihnya beli apa? Oh gitu. Beli Scoopy, motokopi punya saya. Itu namanya orang pinter kodek itu. Kurang ajar. Ada tuh orang Betawi sengke begitu tuh. Kan udah saya bilang orang paling susah diomongin tuh 3. 1 Betawi sengke, 2 Jawa koek, 3 Padang. Tuh mohon maaf tuh yang 3 saya sebut, mohon maaf ya, mohon maaf. Dan gitu. Tuh itu buktinya begitu. Apa gimana? Beli Scoopy tapi kitab motokopi. Lah, enak bener jawaban gitu, lempeng di situ. Nggak ada. Jadi kembali ya, tidak ada golongan penerima zakat Bani Hashim atau Bani Muthalib. Maka mohon maaf jika ada habaib keturunan Rasulullah SAW, ketika kita beri sesuatu itu bukan beri zakat atau sodako, hadiah. Ucapkan bibni hadiah. Kenapa? Andai kita ngomongnya sodako nggak sah. Habibnya dikasih sodako nerima aja. Habib belegug emang. Ya mohon maaf, ini mohon maaf. Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Karena harusnya darahnya Rasulullah itu dijaga. Sodako itu perkara yang kotor. Hadiah saja terima. Kasih hadiah mobil terima, motor terima, uang terima. Tapi kalau bahasanya sodako apa? Wajib atau sunnah? Nggak boleh. Itu apa namanya, ajaran daripada mazhab 4. Nah gitu ya. Nah sedangkan yang menerima zakat itu sudah tertentu pos-posnya, kelompok-kelompoknya, bahkan nasnya nasnya sudah soreh, sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. Ayatnya cari sendiri. Ibu kalau nanti saya sebutin ayat, saya sebutin surat, nanti nggak baca Quran. Ayatnya innamas shadaqat, sesungguhnya sodakoh, ay sodakotun wajibatun, sodakoh yang wajib. Maksudnya dalam hal ini namanya zakat. Zakat itu untuk 8 golongan. Untuk 8 golongan. Yang pertama lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Yang kedua wal miskini, dan miskin. Jadi ada terminologi fakir, ada terminologi miskin. Dalam ajaran agama Islam, terminologi fakir dengan miskin itu berbeda. Yang pertama fakir, ini urutan nomor 1. Berarti kondisi kesulitannya, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Apa itu fakir? Ada 2 definisi fakir dalam masalah ilmu zakat.
Yang pertama, dia nggak punya penghasilan, juga tidak punya kemampuan untuk bekerja. Invalid, badannya cacat, tangannya hilang, kakinya hilang, misal gitu ya. Walaupun masih ada detak jantungnya, mungkin bisa saja mencari uang, tapi dia dianggap cacat. Penghasilan nggak punya, lalu kemampuan badannya pun tidak menunjang untuk bekerja, sehingga ini namanya fakir, hidupnya dari zakat misalkan. Maka ini orang yang pertama yang disebut dalam Al-Quran yang menerima zakat, namanya fuqara. Nah, tapi ada definisi yang lebih saya terima tentang fakir itu. Fakir itu punya uang, punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak pernah nyampe 50% daripada kebutuhannya. Contoh, ini Bapak nanti bisa baca dalam Fathul Mu'in. Nanti minta sama Kang Tajudin, nah, itunya apa namanya, dalilnya. Misalkan ada orang punya kebutuhan 1 bulan 1 juta untuk kebutuhan hidup. Jangan didebat nih, mana cukup puasa 1 juta. Ini mah contoh, mungkin 5 juta aja nggak cukup kan gitu ya. Ada orang sekeluarga butuh untuk hidupnya 1 juta, tapi dia punya penghasilan di bawah 50%. 50% 1 juta berapa? 500 ribu. Dia punya penghasilan kadang 100 ribu, kadang 200 ribu, kadang 300 ribu, kadang 495 ribu, kurang 5 ribu sampai 5, kan belum nyampe 500. 495 ribu kurang gope, kurang 500, tetap dinyatakan fakir. Kenapa? Karena penghasilannya belum pernah menyentuh angka 50%. Begitu. Di sini ada nggak yang kayak begitu? Insya Allah nggak ada. Wong makannya pakai mangut, makannya pakai tunjang. Oh masa ada yang kayak begitu? Ini berarti nggak dapat semua kita, nggak ada. Satu fakir ya, fakir. Jadi orang punya penghasilan, punya kerjaan, tapi kerjaan dan penghasilannya itu, gajinya itu tidak pernah melampaui 50% daripada kebutuhannya. Nanti ibu di rumah kalkulasi. Kira-kira kebutuhan kita 1 bulan itu berapa? 5 juta. Ternyata 50%-nya 5 juta itu 2.500.000. Kok gaji pensiunnya cuma 1.800.000? Fakir itu. Kan saya pensiun Pak Ustadz, tetap fakir. Wong nggak nyampe 50%. Jika kebutuhan yang kita kalkulasi itu 5 juta misalkan begitu ya. Begitu. Itu satu, fakir. Yang kedua, miskin. Terminologi miskin itu bagaimana? Orang punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi penghasilannya itu di atas 50%. Tapi tidak pernah sampai 100%. Contoh, kebutuhan hidup dia 5 juta rupiah setiap bulan. Beli beras, beli sayur, ikan dan lain sebagainya, bayar PLN, bayar ledeng, kan gitu. Itu misalkan 5 juta semuanya. Ternyata kita kerja Pak, kerja apa saja, ada yang dagang dan sebagainya. Penghasilannya di atas 50%, tapi nggak nyampe 100%. Kadang-kadang dapat 600.000, kan udah di atas 500.000. 5 juta berapa? Kadang-kadang dapat 2.600.000, kan gitu ya. Di atas 50% tuh. Kebutuhannya kan 5 juta. Di atas 2.600.000, kadang 2.700.000, kadang 2.800.000, kadang 2.900.000, tapi nggak pernah sampai sampai 100%. Maka ini namanya miskin. Penghasilannya di atas 50% untuk memenuhi kebutuhan kita, kehidupan hidup kita. Itu namanya orang miskin. Ada beda ya Pak ya, fakir dengan miskin. Maka dalam Al-Quran, golongan fuqara wal masakin itu jatuhnya orang yang berhak menerima zakat, bukan bayar zakat, menerima zakat. Begitu. Dua. Yang ketiga namanya wal amilina 'alaiha, disebut dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang menjadi amil,
Amil itu di Indonesia, di Jakarta disebutnya UPZ, unit pengepul zakat. Pengepul apa pengumpul? Bukan pengumpul, soalnya pengepul. Coba lihat dulu, jangan nggak percaya. Pengepul apa pengumpul? Pengepul, kalau pengepul apa, Bu? Oh, sama baik kan gitu. Coba di sini ada guru bahasa Indonesia nggak? Nih, saya kasih tahu. Buka KBBI. Yang benar pengumpul atau pengepul? Ayo coba. Jangan pakai perasaan. Buka KBBI coba. Yang benar itu pengepul. Ya kalau mau pengumpul ya udahlah, saya nyerah lah. Jadi unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat. Jadi dia bekerja ngumpulin zakatnya orang-orang, datang bekerja. Dalam Al-Quran, orang-orang yang bekerja sebagai unit pengumpul zakat wajib dapat zakat. Cuman yang jadi salah paham, orang-orang yang jadi amil itu bukan penerima zakat, akan tetapi orang yang diberi upah karena ngurusin zakat, kerjaan, Pak. Contoh, biar gampang contoh. Kalau pakai contoh mah mudah nih. Contoh, Masjid Jami Al-Hidayah menunjuk Ustadz Tajuddin sebagai orang yang mengumpulkan zakat. Maka kerjaannya tuh setahun, Pak. Bukan cuma Ramadan doang. Dikasih SK unit pengumpul zakat, cuma Ramadan doang kerjanya. Nah, salah. Setahun. Karena zakat mal itu kan nggak nunggu Ramadan. Setahun. Nah, dalam setahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, orang yang seperti Ustadz Tajuddin itu, orang yang diberikan amanah, diberikan SK, jadi orang yang mengumpulkan zakat itu namanya amil. Amil ini tugasnya mengumpulkan, mendatangi orang, mengasih tahu, Bapak sudah zakatnya sudah mulai nih. Tolong bayar zakat di Masjid Jami Al-Hidayah jika berkenan, begitu. Terus di lobi. Itu namanya unit pengumpul zakat. Bikin aplikasi terkait zakat, ngitung zakat dan sebagainya. Nah, dibayar dengan jalan upah. Jalannya upah. Upahnya bagaimana? Berapa banyaknya upah yang harus diberikan dari amil itu? Maka upah yang diberikan itu sesuai kadar upah yang berlaku di negara. Jakarta, upahnya itu berapa? Pak, jangan pada belakang kedenger nih. Upah orang kalau kerja itu berapa? UMP berapa UMP itu? 5 juta saja, jangan pakai 22 susah. 5 juta ya. Cakep nih ya. 5 juta. Maka orang yang jadi amil itu setiap bulannya berhak dapat 5 juta. Kalau 3 orang berarti 15 juta. Gede apa kecil? Bu, gede apa kecil? Gede kan gitu ya, gede. Ntar dulu nih, berarti kita kalau ngomong gede berarti belum tahu konsep zakat. Dalam 1 bulan, Bu, Ustadz Tajuddin bekerja bersamaan dengan Bapak dan lain sebagainya, bertiga. Ustadz Miftah, biasa kan Ustadz tuh. Yang ngambil zakat biasanya Ustadz. 3 nih bertiga. Diupah UMR, 1 orang 5 juta. Berarti kalau 3 orang 15 juta. Pada bulan itu, Januari misalkan, ini September ya. Pada bulan September terkumpul zakat 20 juta. Maka keluarin dulu untuk upah amil 3 orang. UMR 5 juta. Berarti berapa? 15 juta. Sisanya 5 juta. Yang 5 juta bagiin ke fakir, ke miskin dan lain sebagainya. Gede apa kecil itu upahnya amil? Gede. Tar dulu, jangan ngomong gede dulu. Bulan Oktober Masjid Jami Al-Hidayah punya unit pengepul zakat, 3 orang ini dapat 5 miliar. Misal, ya itu juga kalau yang sadar pajak. Yang sadar zakat maksudnya. Dapat 5 miliar. Maka dalam 5 miliar itu upah 3 orang tadi tetap UMR 15 juta buat bertiga. Gede apa kecil dari 5 miliar? Lah tadi gede katanya, sekarang kecil.
nggak konsisten nih. Gantung duitnya. Pak, ya benar. Ini kan kita kan apa ya? Kalau kita kan swasta ya. Kalau kita kan swasta ya. Dalam artian kita ini kan bukan negara. Coba negara Pak lihat. Coba negara. Kalau misalkan cara membaginya persentase 5 miliar dibagi 8, amil itu kayaknya luar biasa. Kayaknya luar biasa. Kan begitu. Maka standarisasi upah. Mohon maaf kan kemarin ada itu ceritanya. Lembaga zakat, ketuanya pakai mobil. Bukan Avanza, mobilnya. Kan begitu. Wakil ketuanya begitu mobilnya. Bayangkan, ada orang kerja zakat, ketua zakatnya mobilnya Land Cruiser. Coba bayangkan. Di Al-Hidayah baru PCX. Itu juga ketika jalan bunyi kredit kan gitu, bunyi. Saya juga begitu kadang-kadang motor. Kok ini nggak enak amat nih motor? Oh masih bunyi kredit begitu. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf karena salah naro matematik dalam perhitungan dalam zakat. Mereka hitungannya 8 asnaf, 8 golongan dibagi uangnya. Itu yang masuk ke lembaga zakat banyak, Bu. Miliar-miliar. Jakarta Timur itu miliaran, Bu. Jakarta Timur itu miliaran. Pernah ada 15 miliar yang dikeluarkan hanya sepertiga saja. 2/3-nya disimpan. Sampai sekarang saya dengar masih disimpan. Disimpan buat apa sih kagak tahu. Kan gitu. Dibagiin tuh. Setiap guru ngaji 300.000. Udah gitu suruh bikin buka bank DKI Syariah, warnanya hijau. Store dulu 500.000. Habis store diambil 500-nya baru masuk 300. Ya Allah, nelongso tenanan. Kasihan bener guru-guru TPA itu. Mohon maaf, padahal duitnya banyak. Padahal kalau bagi saja itu. Kenapa? Karena masih ada profit oriented, business oriented, sehingga bagi zakatnya itu nggak benar. Yang benar itu amil itu tetap semua dari atas sampai bawah. Yang namanya pengepul amil sesuai upah. Kalau UMR Jakarta 5 juta, 5 juta. Kalau di Cikarang 7 juta, 7 juta. Di Cilegon 10 juta, 10 juta. Begitu. Nanti ketika naik badan zakatnya seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat di wali kota gitu ya. Itu banyak sekali kan begitu dapatan zakatnya. Maka upah untuk menggaji amil itu tidak ikut naik. Tetap pada posisi UMR tadi. Kalau pakainya dibagi 8, yang 8 cuma ada 4 misalkan. Cuma ada 4. Maka yang 4 tereliminir, amil banyak. Maka saya pernah ngelihat, mudah-mudahan bukan diceger. Masjid-masjid itu amilnya dapat lebih banyak ketimbang pakirnya. Yang ngurusin zakatnya. Beras dapat, duit dapat, banyak gitu. Tumben dapat. Ya alhamdulillah, tahun ini lagi banyak bayar zakat. Jadi amil kita dapat nih. Kenapa? Kemarin dapatnya 30 juta dibagi 4. Yang banyak amil. Maka paling bagus itu amil itu diupah sesuai kebutuhan. Kalau dilihat di Masjid Jami Al-Hidayah, kayaknya nggak UMR Pak Ustadz. Upahnya berapa? Kira-kira. Contoh, kalau di Ceger Nukang itu sehari kira-kira berapa? 200.000. Kotor bersih? Bersih. 200.000. 200.000 kali 30. 600.000. 6 juta. Lah tambah banyak 600. Salah ngomong nih. Emang kalau motor belum lunas begitu salah ngomong mulu tuh. Berapa? 6 juta. 6 juta bener ya? 6 juta tuh kan begitu. Hitung dalam 1 bulan kerjanya berapa? Oh, maksimalnya 15 juta. 15 hari. Maka 200.000 kali 15. Begitu saja. Upah. Kasih upah saja. Lebih bagus. Ketimbang kita nanti bagi persentase. Di samping kalau pakai persentase salah, yang kedua nanti nggak masuk hitungan dalam zakat. Itu amil. Yang nomor 4 namanya mu'allaf. Orang yang hatinya goyang. Setelah masuk Islam hatinya goyang, belum settle, belum cakep hatinya, belum kuat imannya. Ini pandangan saya, Pak. Bapak mau ikut pandangan saya silakan.
ibu mau ikut pandangan saya silakan, nggak ikut juga nggak apa-apa. Yang namanya mu'allaf itu bukan orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang mengganti agamanya dari agama dulu ke agama Islam, tapi hatinya masih goyang. Karena orang-orang yang masuk Islam biasanya ninggalin semua hartanya tuh. Hartanya dia tinggalin. Terus ketika masuk Islam baru ngeh, ya Allah kok ternyata masuk Islam susah ya. Ibadah terus tapi kerja susah. Harta nggak punya apa nggak punya. Maka boleh dikasih zakat kayak gitu. Bukan orang yang baru masuk Islam. Maka kalau pandangan saya di Indonesia nggak ada, namanya mu'alaf itu nggak ada. Kalau kita kan enggak, udah 23 tahun dari Kristen tadinya masuk Islam. Masuk Islam udah berapa lama? 20 tahun masih mu'alaf aja mu'alaf. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ntar saya ceritain kasus saya nih. Ntar saya ceritain. Itu tuh mu'alaf. Kalau mu'alaf itu bahasanya adalah orang yang baru masuk Islam, Abu Bakar Siddiq mu'alaf, Umar bin Khattab mu'alaf, Zubair bin Awam mu'allaf, Tolhah mu'allaf, Muawiyah bin Abi Sufyan mu'allaf. Kenapa? Karena tadinya dari kufur jadi Islam. Jadi orang yang hatinya goyang setelah dia mengganti agamanya. Kok susah jadi orang Islam ya? Berat ini. Harta nggak punya dan sebagainya. Kita bujuk pakai harta. Atau ada orang, ini teori misionaris. Contoh begini, di belah sono ada si Acong. Saya nyebut aja nih, masalah nyebut Pak, jangan di itu biar gampang. Si Acong orang Nasrani. Ternyata dia kalau hari Senin, hari Minggu malam Senin dengerin pengajian tuh di belah situ. Tapi dia nggak mau masuk karena masih Nasrani misalkan gitu ya. Dengerin kan gitu. Tiba-tiba datang kepada Pak Haji Sri. Pak Haji, saya kok tertarik sama Islam ya, dengar kajian dan sebagainya. Hati saya kok sudah mulai tersentuh. Boleh kasih zakat. Kasih. Nih, terima zakat. Ini hablum minan nasnya orang Indonesia, orang Islam. Sehingga hatinya dibujuk dengan hal-hal yang kayak begitu. Oh, ternyata Islam tuh punya sisi kemanusiaan yang luar biasa. Kasih daging kambing, kasih daging sapi. Bukan dari kita, bukan dari daging Nusantara, dari Idul Adha maksudnya. Kalau dari Nusantara nanti Bapak Ibu tekor. Kasih kasih tuh si Acong. Ternyata dia terbujuk hatinya. Itu yang disebut mu'alaf namanya. Bukan orang yang baru masuk Islam. Terus Sayyidina Umar baru masuk Islam dikata mu'alaf. Nah, ini orang yang hatinya terbujuk dengan ajaran agama Islam mu'alaf. Karena saya punya pengalaman, Bu, tahadusan bin ini tahadus bin Ni'mah. Saya beberapa kali nuntun orang syahadat. Saya khutbah di Masjid Cut Nyadin. Tahu Masjid Cut Nyadin? Di sono, di Menteng. Tahu daerah Menteng ya, Bu ya? Menteng itu temannya Kokosan. Lu ceger banyak tuh pohon kokosan. Sekarang mau boro-boro kokosan. Tuh Menteng, di Menteng. Di Menteng itu saya habis khutbah Jumat. Lalu sama sama pengurusnya, ketua pengurusnya. Gini, Pak Ustadz, tolong itu ada orang mau masuk Islam. Tolong dibimbing. Dari apa? Dari Nasrani kan gitu. Saya bimbing. Syahadat kan gitu. Cuman setelah syahadat dia bilang, "Pak, boleh nggak kami minta sesuatu dari orang-orang yang baru, yang sudah Islamnya kuat, biar kami ini punya modal buat usaha?" Kata saya, "Boleh." Saya bilang, "Ada zakat nggak, ada basis nggak di Cut Nyadin?" "Ada Pak, banyak." "Keluarkan." Buat mu'alaf, dapat tuh Pak. Saya kemudian khutbah nggak jauh sih dari situ. Dari situ khutbah di Boplo, dekat pasar Boplo. Saya dulu mainnya jauh-jauh Pak Ustadz Tajudin. Sekarang mah udah tua, males gitu. Cegir aja nggak keturutan. Ke Boplo tuh, dari ada pasar daging tuh belah sana Boplo. Tuh ada masjid Kali Pasir. Tahu ya Kali Pasir ya? Daerah Kali Pasir. Kali Pasir nggak tahu Pak? Tahu daerah Kali Pasir kan. Khutbah di situ. Ada dia lagi. Sambil ngegelar ngegelar sorban, lalu dituliskan, "Saya baru masuk Islam, mohon sumbangan." Orang pada nyumbang. Padahal saya khutbah tuh, saya nggak mau nemuin. Ya Allah, saya bilang kan gitu. Kok dilalahnya kersone Gusti Allah? 4 kali berturut-turut ketemu. Begitu lagi. Yang keempatnya saya teng-teng dia. Saya cekek begini, "Lu kemarin kan gue yang islamin." Saya gituin. "Pak Ustadz ya,
yang dicut Nyadin. Saya bacain tuh. Kemarin di sini kan, Jumat kemarin. Kok Pak Ustadz tahu? Lah kan khotibnya gua. Itu sebel gedegnya luar biasa itu, Pak. Dalam hati, lu jangan merusak orang Islam. Orang Islam udah banyak yang rusak. Mohon maaf itu. Itu kan merusak orang Islam tuh jadinya tuh. Ya Allah kan gitu. Udah mendingan jadi acong lagi dah lu ah. Kan gitu. Itu ada yang kayak gitu. Itu namanya oknum itu, oknum. Maka jangan disebut mu'allaf itu bagian daripada orang yang dalam posisi baru masuk Islam. Tapi orang yang hatinya belum settle, belum iman kuat, imannya belum kuat. Kalau pemahaman saya nih Pak, kacamata saya, kalau ada orang Nasrani, ada orang Buddhis, ada orang Hindu dan lain sebagainya, kok memilih ajaran agama Islam, dia sudah kuat itu. Saya akan pegang teguh ajaran agama Islam, maka nggak bakalan yang namanya minta-minta. Contoh, ada ibu-ibu mantan pastor jadi Islam, Irena Handono. Itu jadi pendakwah hebat. Yang belum lama meninggal, Dr. Yahya Waloni, itu wafat itu dalam posisi khutbah Jumat. Ada nggak khotib? Kan ini berdua khotib nih, minta ya Allah matikan saya lagi khutbah. Ada? Nggak, takut. Itu Ustadz Yahya Idul Adha wafat, khutbah Jumat, wafat beliau. Itu mantan pastor itu, doktor, kristolog terkenal itu, yang namanya Ustadz Yahya Waloni. Itu beliau masuk Islam, udah ajeg imannya. Apa disebut mu'allaf? Enggak. Maka terminologi mu'allaf di sini harus diperbaiki. Diperbaiki. Itu nomor 4. Saya mau buru-buru nih, biar Bapak Ibu paham semua. Nomor 5, riqab. Riqab itu budak. Budak itu dalam bahasa agama Islam itu ada 3. Ada yang disebut namanya mudabbar, ada yang namanya mukatab, ada yang namanya ummil walad. Yang boleh menerima zakat itu budak yang namanya budak mukatab. Insya Allah udah nggak ada tapi boleh buat pengetahuan. Mudabbar itu begini, ada budak yang nomor 1 namanya mudabbar. Ada orang yang didabbar, dikasih pengetahuan. Nah, Mas, Bu, kamu nanti akan merdeka kalau saya wafat, tuannya. Jadi tuannya wafat otomatis merdeka, mudabbar. Jadi banyak orang-orang yang merdeka karena tuannya wafat, begitu. Yang kedua, mukatab. Mukatab itu bisa diomongin begini. Contohnya, kamu boleh jadi orang merdeka kalau bisa bayar 100 juta. Mukatab budak dari mana duit 100 juta? Orang kehidupannya aja punya tuannya. Mohon maaf Bu. Mohon maaf. Yang namanya budak itu siangnya kalau cewek nih boleh kerja sesukanya. Nyuci piring, nyuci baju. Malamnya dikerjain sama tuannya tanpa dinikah, boleh. Itu saking dulu dekadensi moralnya orang-orang kafir tuh kayak begitu. Masya Allah luar biasa. Itu orang namanya wanita itu nggak ada harga dirinya. Ada orang Quraisy punya budak wanita 100 orang. Masya Allah. Dan dalam beberapa kitab saya itu disebut dijima, dilakukan hubungan suami istri 100 tiap malam. Dalam hati saya itu kapan pakai celana kolornya itu orang. Plus 100 kan 3 bulan 10 hari baru balik lagi pertama. Iya Pak Haji Tamrin ya. Kata Pak Haji Tamrin, tahu orang sehat aja kagak habis Pak Ustadz kan gitu. Udah jangan diinget-inget dah yang kayak begitu mah. Itu budak namanya. Kalau kamu bisa bayar saya 100 juta merdeka, maka budak mudabbar ini mukatab ini boleh dia keliling masjid ke masjid. Pak, saya minta zakat. Kenapa? Saya ini budak mukatab, saya boleh merdeka kalau bayar 100 juta. Kasih begitu, setiap masjid kasih 50 juta 50 juta, selesai itu kan gitu, merdeka. Ada budak mukatab itu yang merdeka karena memang tuannya udah nggak mau. Contoh Suwaibah al-Aslamiyah, saat Nabi Muhammad lahir, yang pertama kali bungah, yang pertama kali bahagia itu Abu Lahab. Abu Lahab itu bunga, bahagia. Kata Abu Lahab, tadinya biasanya Suwaibah ini adalah orang yang suka bikinin kopinya Abu Lahab. Cantik, budak paling cantik, budak paling kinyis-kinyis. Semua tuan pada pengen punya budak Suwaibah. Tapi yang dapatkan Abu Lahab. Setiap pagi dibikinin kopi sama Suwaibah. Hari itu Nabi Muhammad lahir,
Suwaibah nggak boleh bikin kopi, dia nyeduh sendiri. Kopinya kopi liong. Cap liong bulan. Dia, ada aja. Dia minum. Kata Suwaibah, "Tuan, kenapa? Kenapa? Kok jenengan nggak mau saya seduhin kopi?" Kata Abu Lahab apa? "Kamu nggak usah nyeduh kopi saya, karena saya lagi gembira, saya lagi seneng." Kenapa seneng? Itu Abdullah kakak saya punya keturunan, nggak majir dia, nggak abtar, karena punya keturunan, lahir anaknya Muhammad. Saya sendiri sangat gembira, motong 100 ekor kambing, 100 ekor unta, mohon maaf. Itu Abu Lahab, padahal nanti jadi musuhnya. Lagi lahirnya Nabi Muhammad, itu Abu Lahab senengnya luar biasa, sampai-sampai dia ngomong begini, "Idhab fa anti hurrun." Kamu hari ini pergi, kamu merdeka, udah bukan budak saya lagi. Merdeka Suwaibah. Nanti Rasulullah termasuk yang ditetein. Ada syaratnya tapi, nete. Rasulullah kudu nete sama Suwaibah. Maka disusuin. Suwaibah ini orang-orang hebat. Disusuin sama Suwaibah al-Islamiyah, merdeka. Itu namanya mukattab. Boleh menerima zakat. Ada namanya ummil walad. Kalau ummil walad, peluang untuk mendapatkan kemerdekaan nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Karena budak yang diwariskan dan melahirkan anak tuannya. Contoh, ini contoh saja Pak, jangan dianggap saya punya ya. Nanti jadi masalah lagi. Apalagi direkam ini kan gitu, saya takut nih. Saya punya budak. Mohon maaf, saya melakukan hubungan suami istri sama budak saya. Hamil. Lahir budaknya, anaknya laki-laki. Maka namanya ummil walad, budak yang melahirkan anak tuannya. Bebas dari saya, Pak. Bebas dari saya, merdeka dari saya. Tapi kepemilikannya berubah jadi anaknya. Jadi yang punya itu anaknya. Walaupun dia ibunya. Ternyata ini budak pinter ngerawat badan. Minum galian rapet, kunyit sirih, dan lain sebagainya. Dia minum jamu yang cakep-cakep gitu. Badannya bagus, rapi. Anaknya makin gede, kok suka melakukan hubungan suami istri. Sah. Karena sejatinya bukan anaknya tuan. Begitu luar biasa jeleknya zaman itu tuh. Itu namanya ummil walad. Kok beranak lagi dari anaknya? Itu pindah kepemilikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai kayak begitu. Makanya yang diperkenankan itu budak namanya mukattab. Boleh. Insya Allah hari ini nggak ada budak. Jadi udah nggak ada itu. Sudah tidak ada. Udah nggak relevan. Dalam artian nggak relevan, udah nggak ada di Arab saja, udah nggak ada. Yang ada budak itu adanya di Bogor. Bararudak. Budak letik dan sebagainya. Udah itu. Dah, nomor 5. Nomor 6, gharimin, orang-orang yang berhutang. Senajan dia itu orang kaya, walaupun dia itu orang kaya. Contoh, Pak Haji Sri bangun masjid. Masjid Jami Al-Hidayah. Secara kemampuan untuk belanja, untuk melakukan pendidikan anak-anak, istri dan sebagainya cukup. Tapi ternyata Pak Haji Sri karena bangun masjid ngutang atas nama masjid ke sono, material. Pak, saya lagi bangun masjid, butuh semen 1000 sak. Misalkan gitu ya. Kira-kira ngutang boleh apa enggak? Boleh. Ngutang dikasih. Yang ngutang masjid apa Pak Haji Sri? Jawab. Hah? Yang ngutang masjid apa Pak Haji? Masa masjid ngutang? Tuh, masjid punya utang tuh. Kapan masjid hidup, Bu? Kan gitu. Yang ngutang tetap Pak Haji Sri, ada Ustaz Tajudin. Jadi kalau masuk penjara tuh berdua tuh. Pak Haji Sri, Pak Haji Tajudin, Ustaz Tajudin, dan lain-lain kan gitu. Kalau digugat misalkan dalam masalah utang, Pak Haji Tamrin kan gitu. Lalu kata Haji Tamrin, bagaimana? Masjid di Jakarta banyak, Baznas di Jakarta banyak, harusnya masjid nggak boleh punya utang. Datang ke Baznas, bilang, Pak, saya ini adalah orang yang ngurusin masjid, bangun masjid, berhutang berapa? 100 juta. Kan begitu. Misal ya, berhutang 100 juta. Utang apa? Utang semen. Tolong dong saya dikasih zakat biar saya bisa nyaur utang. Itu namanya gharim. Walaupun ternyata Pak Haji Sri kaya, Pak Haji Tamrin kaya, Ustaz Tajudin kaya raya. Kan begitu. Ya semua amin gitu. Kaya raya semuanya kan gitu.
Pengurusnya kaya raya semua, tapi masjid berutang. Kenapa? Masjid ini rumah Allah, bukan tanggung jawab kita, Pak. Kita cuma ngejalanin. Tanggung jawabnya tanggung jawab masyarakat, bukan cuma kita. Kan begitu. Maka luar biasa ini. Masjid itu luar biasa. Kalau sekarang mah Masjid Jakarta berlomba-lomba naikin kotak amal. Saldo masjid. Harusnya nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Masjid itu harus benar-benar posisinya kayak gitu. Nah ini kalau ada orang yang kayak gitu, namanya gharim. Ini contohnya saya, Bu. Saya itu orang berhutang. Saya berhutang. Tapi bukan hutang yang motor kayak tadi Ustaz Tajudin. Yang kredit motor. Apalagi ada orang datang bawa proposal. Pak Ustaz Tajudin, di sini saya minta zakat. Emang kenapa? Saya ini gharim, saya ini berhutang. Utang apa? Saya punya cicilan mobil Avanza. 2 bulan belum terbayar. Lah ini namanya orang yang PA itu mah. Kelenger itu, orang kelenger itu. Bukan yang untuk itu, untuk perjalanan agama, untuk makan dan sebagainya. Contohnya saya di Sukabumi bangun pondok pesantren. Sampai hari ini saya masih punya utang. Itu lagi mager, Bu, bikin pagar. Bukan malas gerak, bikin pagar. Terhitung 5 hektar itu, ternyata di pagar itu jumlahnya 450 juta. Semuanya tuh. Sumur bikin 15 titik. Nah, satu sumurnya itu 15 jutaan sampai ke dalam bawah begitu. Itu ada 5, kalkulasi saja kan gitu. Mohon maaf 15 titik. Terus saya berani tuh, dah pantek aja sumur. Berapa biji? 5. Kata istri saya, ya jangan 5 dulu, duitnya belum cukup. Kan bendaharanya istri saya. Kata istri saya, belum cukup ya? Emang berapa duitnya? Sekian. Satunya 15 juta, kurang. Nggak apa-apa, kita ngutang. Sama tukang pantek, Pak boleh nggak saya ngutang tenaga Bapak? Boleh Pak Ustadz, kalau buat pondok pesantren mak. Sampai hari ini belum saya bayar. Kan gitu. Terus yang itu kayak gitu. Lah itu namanya gharim, ngutang. Bukan buat makan, Bu. Buat kepentingan madrasah, buat kepentingan pondok pesantren, buat kepentingan masjid. Alhamdulillah kebayar dikit-dikit. Pelan-pelan bayar, utang bayar kan gitu. Gitu juga sama kayak masjid, ngutang, semen, bayar sedikit-sedikit sampai lunas. Boleh, namanya gharim itu. Yang nggak boleh utang konsumtif, apalagi ojol, pinjol. Saya gharim Pak Ustadz. Gharim apa? Terlibat pinjol, home credit. Ini namanya nggak pas ini. Bukan utang yang itu, bukan utangnya itu. Tapi utang yang dalam kondisi dalam berjuang di ajaran agama Islam. Atau utang buat makan. Gaji cuma 1.800.000, sedangkan makan kita 1 bulan sekeluarga 5 juta misalkan gitu. Ngutang, ini dapat, boleh dapat. Itu namanya utang buat makan, bukan buat konsumtif, buat produktif itu ya. Nah, konsumtif ya. Nah, itu namanya orang yang berutang. Selanjutnya fi sabilillah nomor 7. Fi sabilillah nomor 7 itu fi sabilillah. Fi sabilillah itu adalah orang yang awal maknanya itu adalah tentara, tapi yang tidak punya SK dari negara. Ada tentara ikut bergerak untuk ikut berperang, ikut berjuang, tapi dia bukan dari negara, milisi ya. Apa namanya? Relawan, milisi. Relawan. Jadi misalkan beli seragam sendiri, beli senjata, ada orang mau perang beli seragam sendiri. Beli perlengkapan sendiri, kan begitu. Itu namanya relawan. Itu fisabilillah makna awalnya. Tapi Imam Qofal menyatakan kalau maknanya cuma itu nggak akan ketemu. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan agama Allah, ngimamin sholat, ngajarin TPA, TPQ, ngajarin madrasah, ngajarin anak-anak kita, ngajarin ngaji, termasuk yang lagi megang mic itu. Fisabilillah. Ya kalau ngajar ngaji kan saya fisabilillah termasuknya ya. Fisabilillah. Itu disebutnya begitu. Jadi orang-orang yang senantiasa ngambah di jalan Allah, melakukan perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang butuh sesuatu. Mohon maaf ya, Pak. Kayak Ustaz Tajudin misalkan, ngajar ngaji ini TPA. Ikhlas hatinya. Tulus hatinya. Walaupun misalkan nggak ada gajinya misalkan, tapi motornya bisa ikhlas. Waktunya tanggal 17 setoran, kudu setoran. Waktunya bensin, butuh bensin, harus pakai bensin. Setiap sebulan sekali ganti oli.
Belum lagi kalau bannya meledak di jalanan, kan gitu, kena paku misalkan, kan kudu ditambel 10.000 kalau cubles dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun fisabilillah tetap harus ada dihitung tuh. Maka fisabilillah ini boleh menerima zakat. Nah, yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual. Jadi santri, nggak punya duit, nggak punya uang dan lain sebagainya, maka boleh dapat beasiswa. Beasiswanya dari Basnas, dari Bazis. Saya termasuk orang yang kayak begitu, Bu. Dulu zaman saya waktu masih mondok, saya ditelepon sama bapak saya. Bapak saya tahun 2000, ingat saya itu. Padahal pada saat itu saya sudah lulus ujian ke Madinah, saya waktu itu lulus ke ujian. Saya datang ke bapak saya, Pak, saya lulus ujian di Madinah, untuk sekolah di Madinah. Kata bapak saya, iya, alhamdulillah, gitu doang ngomongnya. Terus udah balik dulu ke pondok sono. Balik lagi saya ke pondok, semua nganterin surat doang. Telepon, bapak saya ternyata nggak berani ngomong saya face to face tuh, takut sama saya katanya. Padahal tentara bapak saya. Telepon kata gini, Di, gantian ya, kan gitu. Maksudnya bagaimana, Pak? Sudah, kamu mondoknya selesai, sekarang gantian adik kamu yang sekolah. Begitu ngomongnya. Karena di bawah saya masih banyak gitu, Pak. Biasa tuh anak dulu begitu ya. Masih banyak. Terus saya sowan sama guru saya, Pak Kiai boro-boro nerusin ke Madinah, ke luar negeri dan lain sebagainya. Wong saya udah disuruh pulang sama guru saya, kan kita sama bapak saya. Kata guru saya begini, Mbak Umar Faruk, itu namanya guru luar biasa. Pokoknya sampean harus mesantren sampai lulus, harus sekolah sampai lulus. Apa yang saya makan, kamu juga ikut makan. Apa yang saya punya, kamu juga punya. Begitu kiai itu bener, kiai tenanan itu, Bu. Kalau kiai sekarang kan kiai-kiaian. Karena ikut makan sama santri kalau kiai sekarang mah. Kalau dulu santri ikut makan sama kiai. Saya gambaran saya, kalau kiai makan pasti ayam, daging dan sebagainya. Boro-boro, Bu. Tiap hari makannya sate. Sayur terong, sambal terong. Sayur terong, sambal terong. Angger dino. Setiap hari. La ilallah. Saya gambaran saya kiai besar loh. Kiai besar bukan kiai kecil, kiai besar. Pasti makannya enak. Katanya sate. Satu, sayur terong. Kedua, sambal terong. Makanya kalau makan terong, ngeliat terong saya, aduh, udah enak duluan. Bayangkan dari tahun 2000 sampai 2008 saya makan terong aja. Terang begitu. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya jangan ngasih terong. Kalau tunjang saya masih mau. Ya Allah, ya Rabbi. Itu. Lah, guru saya nitip sama mantan ketua umum P3 kepada saya, namanya Roma Hurmuzi. Romi, kenal lah, itu pernah masuk pesantren juga dia, maksudnya penjara. Itu dia pernah jadi ketum P3. Itu kakak kelas saya, Pak Haji, kakak kelas saya di pondok pesantren. Beliau itu sudah lulus, iya, rumahnya di Condet, sudah lulus. Lalu, Romi, kamu punya nggak jalan untuk anak ini bisa sekolah? Dia nggak punya duit. Ternyata ada masjid, Bu, ada masjid yang punya basis cukup besar di Jogja. Beliau kan orang Jogja. Di Jogja punya cukup besar, lalu disalurkannya ke saya. Nah, saya hidup dari basis tuh. Untung bukan Habib saya. Nek, ngapunten nek, kalau Habib, kalau Dzurriyyatur Rasul, udah nggak boleh itu. Jadi lulus. Alhamdulillah, biar gini-gini pernah mukim di Madinah. Lulus dari masjid. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu disebut Ibnu Sabil, bagian daripada Ibnu Sabil. Baik, sedikit lagi, 5 menit lagi aja maksimal. Dari 8 itu kalau mau dibagi bukan persentase. Misalkan ada duit 100 juta dibagi 8, enggak. Maka dari 8 itu cari yang paling utama, minimal 3. Fakir, miskin, terus fisabilillah misalkan. Fisabilillah. Kayak misalkan ghorim boleh. Amil nggak usah dihitung, Pak. Amil itu upah kan kemarin. Tadi kan upah ya. 3 saja. Fakir, miskin, fisabilillah. Maka kalau dapatnya 100 juta dibagi 3 dulu. Bagi 3. 100 bagi 3 berapa?
35, 33. 33 juta. 33 juta buat fakir, 33 juta buat miskin, 33 juta buat fi sabilillah. 3 golongan. Cuman ingat-ingat fakir itu jamak daripada fuqara. Tuh lihat ayatnya. Lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Wal miskin, miskin itu juga jamak daripada masakin kan gitu. Masakin jamak daripada orang miskin. Maka setelah ketemu 3 golongan ini, dicari orangnya minimal 3 orang setiap golongan. Fakir 3, miskin 3, fisabilillah 3. Tapi fisabilillah nggak mesti 3 karena itu bukan jamak, sabil saja begitu. Boleh 1 orang. Nah, contoh, ternyata 33 juta terkumpul orang fakirnya 10, berarti 33 juta bagi 10. Miskinnya terkumpul 10, 33 juta bagi 10, fisabilillahnya 1, langsung kasih. Sah begitu. Kalau fakir sama miskin wajib lebih dari 3, nggak boleh 1. Fakir 1, miskin 1 nggak boleh. Karena fakir dan miskin dalam ayat Al-Qur'annya jumlahnya adalah jamak. Yang boleh 1 itu fisabilillah sama ibnu sabil. Gharimin itu juga banyak. Jamak. Terus mu'allaf juga jamak, riqab juga jamak. Maka yang tidak jamak itu ibnu sabil sama fisabilillah. Nah, ini cari golongannya kayak gitu. Dibagi 3, setelah dibagi 3 baru dibagi lagi setiap golongan. 100 juta dibagi 3, maka 33 juta. 33 juta dibagi 10, dapatnya berapa? 33 dibagi 10, 3,3 juta. Kan lumayan tuh, nggak perlu banyak. Pas dipegang sama orang-orang miskin, ya Allah, ternyata dari Al-Hidayah 3.300.000 satu masjid. Masya Allah, itu luar biasa. Didoain itu nggak habis-habis sama fakir miskin. Mudah-mudahan ketuanya dia lagi tahun depan. kan gitu ya. Begitu kan gitu. Itu luar biasa. Nah, jadi itu cara baginya. Jadi bukan pakai prosentase. Dapat 100 juta dibagi 8. 1/8. Salah. Tapi diambil 3 golongan dulu, dari 3 golongan dibagi 3, setelah dibagi minimal. Kalau ada semua bagus. 100 juta bagi 8 dulu, nanti dapatnya berapa? 1/8. Fakir 1/8 dibagi 5 orang, miskin 1/8 bagi 5 orang, begitu ya. Jadi itu cara baginya. Yang jadi pertanyaan, di Masjid Jamil Hidayah cara baginya udah begitu atau belum? Cara baginya bagaimana? Dibagi rata. Cara bagi rata bagaimana Pak Haji? Mustahil. Contohnya? Misalkan ada beras 2 karung, mustahil di sini berapa? Itu zakat apa? Kalau zakat fitrah nggak usah pakai hitungan kayak begitu. Misalkan 3,5 liter dibagi dapatnya segini-segini nanti. Wah, fakir 10 dapat segini. Nggak usah. Kalau itu mah bagi rata nggak apa-apa. Zakat mal. Ini kan mal saya ngomongin. Zakat mal. Kalau zakat mal nggak bisa dibagi rata. Caranya begitu tadi ya. Diambil 3 golongan dulu, 3 kelompok, dari 3 kelompok dibagi 3. Kalau 100 juta bagi 3, 33 juta. 33 juta, fakirnya 10 orang, berarti 33 juta bagi 10. Miskinnya 10 juga, 33 juta bagi 10. Fisabilillahnya 1 sendiri, nggak ada masalah. Ghariminnya ibnu sabilnya 1 sendiri, nggak masalah. Begitu ya. Jadi cara baginya kayak gitu. Nah, kalau zakat fitrah silakan sendiri bagi, kecuali uang ya. Kalau uang nanti dikalkulasi dibagikan kepada fakir miskin dengan cara yang seperti tadi. Baik, saya kira ini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum saya meluncur ke lubang buaya. Ya, silakan. Ada? Monggo silakan. Agak kenceng ya, Bu. Silakan. Saya agak budeg, agak kenceng dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fisabilillah. Yang saya tanyakan itu anak yatim itu termasuk atau tidak? Baik, ini pertanyaan mantap nih. Anak yatim dapat nggak zakat? Bu, saya punya dulu waktu ngaji, saya punya jamaah namanya Haji Polani.
orang BSD. Itu punya pom bensin 15 pom bensin, Pak. Gak main-main itu, kayaknya luar biasa. Wafat dia, anaknya baru ada 5 tahun, 4 tahun. Yatim bukan? Yatim bukan? Yatim orang ditinggal bapak kok bukan? Mau ngawinin emaknya? Gitu. Yatim bukan? Yatim kan bapaknya mati, Pak. Tapi pom bensinnya 15. Ini dikasih nggak zakat? Ya enggak lah. Jadi kalau dia yatim, golongannya apa? Misalkan ternyata setelah ditinggal bapak, ditinggal ibu, jadi fakir, maka dikasih zakat bukan karena yatimnya, tapi karena fakirnya. Begitu. Nah, sama tadi kayak mu'alaf ya. Ada orang masuk Islam imannya kuat. Baru masuk Islam nih imannya kuat. Tapi dia nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak bisa makan dan sebagainya. Kasih zakat sama Pak Haji Sri, nih zakat buat kamu ya, karena kamu sudah muslim sekarang. Itu bukan zakat karena mu'alafnya, tapi karena miskinnya. Begitu Pak cara mikirnya. Jadi yatim kalau kaya ya jangan, janda kayak Angelina Sondak. Wah tahu aja kan gitu. Ya kalau Angelina Sondak mah dirawat itu, harus dirawat kan begitu, janda yang harus dirawat kan. Ya mohon maaf ya kan gitu, luar biasa kan. Kalau kita yang nyantunin dia ya salah kan gitu. Jadi bukan labelnya, bukan yatimnya tapi miskinnya. Tapi perintah yatim itu kafil itu maksudnya menaungi anak yatim. Karena anak yatim ini walaupun dia punya harta dan sebagainya, dia tuh nggak bisa mentasarrufkan, membelanjakan hartanya. Maka kita harus punya pendampingan, ada asistensi terhadap anak-anak yatim tersebut. Cenderung nakal, cenderung nggak benar kan gitu anak yatim tuh kayak gitu, karena nggak ada yang membimbing. Begitu. Maka kalau orang-orang yang punya tinggalan harus nggak dikasih zakat. Kalau dikasih zakat ternyata ini yatim, kasih zakat nih, berarti bukan karena yatim. Ternyata memang setelah ditinggal bapak ibu jadi orang fakir, jadi orang miskin, maka diberi zakat, pertimbangannya golongannya fakir dan miskin. Begitu ya? Bisa ya? Iya, silakan. Kalau seandainya tadi yang orang yang mendapatkan darah Nabi, tapi dia bukan maksudnya itu dia miskin itu, Ustaz. Apa dia bisa mendapatkan satu? Nggak bisa. Biar kata dia miskin, tetap itu ujian dari Allah. Istighna, orang-orang yang punya darah Rasulullah nggak boleh menghinakan dirinya untuk hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu udah lebih utama, kan gitu. Jadi nggak bisa, kan gitu. Kalau kita ngelihat wah kok habaib atau keturunannya Rasulullah kok miskin, kasihan dan sebagainya, jangan zakat. Datangi, kasih hadiah saja. Kan gitu. Kalau saya zakat oke, hadiah ayo kan gitu, hibah doyan. Kalau saya yang bukan zuriat Rasul, ada hikmah Ustaz Tajuddin kan gitu, nggak jadi zuriat Rasul karena bisa nerima zakat kan gitu. Itu kayak begitu. Bahkan masya Allah Pak, ada kiai, saya cerita saja ya, ada kiai namanya Kiai Haji Said Akil Sirot, mantan ketua PBNU. Beliau itu Arab Pak, beliau itu keturunan Rasulullah. Begitu hidungnya tuh, lihat aja kalau nggak percaya, lihat aja hidungnya kayak betet begitu. Itu sebenarnya beliau dari marga Azamat Khan, keturunannya Sunan Gunung Jati. Azamat Khan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dia keturunannya Rasulullah. Tapi beliau ngomong, alhamdulillah kulo jadi kiai Cirebon bukan jadi zuriatur Rasul. Kenapa? Ya masih bisa nerima zakat. Ngomongnya begitu. Andai saya zuriat Rasul, ya orang oleh kan gitu, nggak boleh. Padahal sejatinya bercanda. Saya kira bercanda, beliau itu ngomong itu bercanda. Karena beliau itu, saya kan Arab hitam kan itu, tetap hitam saya bilang, tetap katanya gitu. Makanya saya boleh nerima zakat kan gitu. Nah, walhasil Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua golongan tadi, biarpun miskin nggak boleh kalau embel-embelnya zakat. Apalagi ini kejadian Pak. Saya di Masjid Andi Galib jadi UPZ tadi nerima zakat, tiba-tiba ada orang
ngomong nih, datang ke rumah saya, bukan datang ke rumah, datang ke masjid. Ustadz, assalamualaikum, yang bagian zakat ya? Iya. Emang kayak orang Arab, pakai sorban, pakai gamis. Saya ini marganya saya nggak nyebut, nama saya ini, marga saya ini, saya tinggal di Pasar Induk, dekat Pasar Induk. Oh iya, Habib dah, nggih kan gitu. Saya minta zakat, nggak saya kasih. Stop Bib, nggak usah, cari tempat lain aja, saya nggak ngasih. Saya bilang begitu. Kenapa? Jenengan nanti diseneni karo kakek sampean, diomelin nanti kamu sama kakeknya. Oh nggak boleh kan gitu, begitu. Karena ngeloyong aja sambil marah-marah, masjid pelit, katakan gitu ngomongnya. Bodoh amat. Saya yang menjaga, ketimbang dia nanti jadi masalah. Ya beda kalau dia cuma ngaku-ngaku gitu ya. Beda kalau ngaku-ngaku, saya nggak ngerti kan gitu. Makanya hati-hati sekali. Yang namanya pemberian terhadap keturunannya Rasulullah itu harus hati-hati. Kalau bisa hadiah saja. Nih Habib ada baju hadiah ya, terima boleh. Ada mobil ya hadiah, waluh mobil hadiah. Oh, mantap itu mak. Saya juga boto kalau begitu mah ya. Gitu. Dah, paham ya? Jadi coba nanti ikutin. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan pindah pada rukun Islam yang nomor lah pada keder nomor 4 kan gitu ya. Nomor 1, 2, 3 sudah. Iya 4 ya. Iya puasa. Insya Allah ntar puasa baik. Oh mau tanya, silakan. Silakan. Mengenai zakat mal, tadi ada hubungannya juga. Zakat mal itu kan satu hewan bertupat ya. Ya betul. Emas, perak, Barang dagangan. makanan pokok. Ya. Tidak dikupas tentang uang. Seandainya emas itu 6 gram. Tapi kan kita tidak punya emas. Kemungkinan suatu saat nanti kita punya uang gitu ya. Di sini kalau tabungan mungkin dipakailah berputar gitu. Di sini yang namanya Uang. katakanlah deposito, katakanlah di antara kita ada yang punya gitu. Mungkin kita punya mau usaha tapi belum sampai gitu, belum bisa usaha, sudah genap 1 tahun gitu. Uang itu tetap ada di situ mencapai di atas emas. 90. Baik, pertanyaan sudah saya pahami. Kemarin bahasa emas dan perak itu musonif itu pakainya asman, dan saya menyatakannya alat tukar. Alat tukar. Di Indonesia yang berlaku alat tukar itu apa? Iya, uang itu rupiah maksudnya. Rupiah. Maka ketika kita punya uang sejumlah emas yang nganggur Pak, tapi yang nganggur. Misalkan 96 gram berarti 96 juta lah begitu ya bahasanya. 100 juta lah. Kalau 1 juta ini asumsinya. 1 juta emas apa 1 juta sekarang? 1 juta kan gitu ya. Maka dalam posisi itu kita wajib zakat. Karena asman itu alat tukar. Dan kemarin sudah saya ceritakan uang itu ada nilai namanya intrinsik, nilai emasnya. Kalau kita dicetak di Indonesia emas 1 miliar, maka negara tuh punya cadangan emas 1 miliar, seharga 1 miliar. Begitu. Maka uang itu termasuk emas dan perak. Disebutnya asman, alat tukar. Apalagi kalau kata orang Sunda, komo kan gitu. Apalagi kalau itu duit dijadiin emas. Udah bener, udah pasti itu mah. Duit saja masih kan gitu. Makanya orang-orang bazis itu membidik, ada zakat namanya profesi. Dibidik itu zakat profesi. Kenapa? Karena ada duitnya. Duit itu daripada kategori asman, alat tukar. Kalau saya, duit itu alat tukar dan mengandung unsur emas. Kalau sudah memenuhi syarat, disimpan, tidak berputar dan lain sebagainya, terus persis angkanya 96 gram, kan begitu. 2 gram, 2 juta kali 96 gram, segitu ukurannya, maka wajib bayar zakat. Asman itu alat tukar, begitu. Mudah-mudahan banyak duitnya Pak Haji, biar zakat. Kena, kalau 1 tahun kena. Kalau deposit berapa tahun emang? Setahun ya? Oh, tergantung. 1 tahun. Kalau deposito minimal setahun lah ya. Iya, kena zakat. Kena zakat. Kena. Dikena-kenain aja lah. Biar nggak kena juga kena aja, udah kena.
Kan gitu ya. Jadi itu namanya ya. Jadi al-asman itu alat tukar. Nah, alat tukar zaman Rasulullah emas dan perak, dinar dan dirham. Nah, sekarang alat tukar kita namanya rupiah. Gitu. Jadi konversi saja 96 gram kali 2 juta. Banyak dah itu kalau beli cendol mah, banyak. Ini gitu ya. Baik, saya kira ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya harus kembali ngaji kepada Masjid Al-Hidayah, Sholat Al-Hidayah. Jadi saya pamit duluan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.